Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Lintang Ainur Kusuma NIM 063, Ega Silvia NIM 075, dan Mayrizal Irawan NIM 159 tentang utang lancar yang terdiri dari utang pajak dan pendapatan diterima di muka. Hutang lancar. Hutang lancar adalah hutang perusahaan yang dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Yang termasuk dalam hutang lancar adalah hutang pajak, hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, penjualan, dan pendapatan diterima di muka. 1. Hutang pajak. Selain pinjaman dagang, ada juga pinjaman pajak. Hal ini timbul karena setiap transaksi keluar masuk di sebuah perusahaan akan terkena pajak. Apabila perusahaan sering melakukan transaksi penjualan, maka pajaknya juga akan semakin besar. Pajak tersebut pun harus segera dilunasi dalam jangka waktu pendek. Hutang pajak bisa ditaksirkan jumlahnya. Hitung berdasarkan laba yang dihasilkan periode sebelumnya. Dihitung sesuai dengan aturan pajak, dikalikan tarif pajaknya, pembayarannya tidak boleh telat. 2. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awal dicatat sebagai kewajiban tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terdapat dua pendekatan dalam pencatatan pendapatan diterima di muka. Yang pertama yaitu pendekatan laba rugi dan yang kedua pendekatan neraca. Yang pertama, pendekatan laba rugi. Pendapatan diterima di muka dalam pendekatan laba rugi dicatat sebagai pendapatan dalam jurnal umum. Pencatatannya dilakukan setelah perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan. Misalnya terkait dengan pembayaran sewa rumah selama 1 tahun ke depan, maka pencatatannya nanti pendapatan sewa dikredit dan kasnya didebet. Kenapa pendapatan sewa dikredit? Karena telah terjadi penambahan pendapatan, dan kasnya didebet karena telah terjadi penambahan kas akhir dari pembayaran pelanggan. 2. Pendekatan neraca. Dalam pendekatan neraca, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang dalam jurnal umum. Nah, jika tadi dalam pendekatan laba rugi dicatat sebagai pendapatan sewa, maka dalam pendekatan neraca dicatat sebagai utang pendapatan. Dan posisinya sama, tetap dikredit dan kasnya didebet. Kenapa utang pendapatan di posisi kredit? Karena telah terjadi pendapatan utang, dan kasnya didebet karena telah terjadi penambahan kas dari pelanggan. Selanjutnya, contoh pendapatan diterima di muka dan pencatatannya. Perusahaan mulai menyewakan satu ruangan kepada pelanggan untuk 1 tahun per tanggal 1 Oktober 2019 dengan tarif sewa sebesar 12 juta. Pembayaran uang sewa dilakukan secara tunai oleh pelanggan pada tanggal 1 Oktober hingga akhir September 2020. Maka pencatatannya dengan pendekatan laba rugi, yaitu kas 12 juta didebet dan pendapatan sewa 12 juta dikredit. Jurnal penyesuaian perlu dilakukan karena sebagian pendapatan sewa berada di 2 periode akuntansi. Pada tahun 2019, pendapatan hanya sebesar 3 juta, sementara 9 juta belum dapat diakui sebagai pendapatan karena perusahaan belum memberikan jasa sewa. Pendapatan sewa debit 9 juta, pendapatan sewa diterima di muka kredit 9 juta. Jika pendapatan diterima di muka menggunakan pendekatan neraca, kas debit 12 juta, pendapatan sewa diterima di muka atau utang pendapatan kredit 12 juta. Jurnal penyesuaian perlu dilakukan pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2019 karena sebenarnya saldo pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan sampai akhir periode adalah sebesar 9 juta, sementara perusahaan mencatat sebesar 12 juta pada tanggal transaksi 1 Oktober 2019. Pendapatan sewa diterima di muka debit 3 juta, pendapatan sewa kredit 3 juta.